Jujur untuk pembelian mobil, karena Kak Rizky Bilar ini customer VVIP-nya Pak Rudi, jadi tidak ada satupun SPK yang saya tanda tangani atau beli dari saya. Sempat waktu itu Kak Bilar Jika bawain dulu ya. Ada. ke showroom sini, Kak foto yuk. Aku foto sama Kak Bilar, lalu OB, supir, semuanya mau foto. Kak Bilar juga dengan ramahnya mau foto gitu loh. Dan saya sangat menyayangkan sekali adanya kejadian pas saya nonton berita. Wah, menyayangkan sekali ya bisa ada seperti itu. Lalu ini saya boleh flashback. Kakak, ini nama kemana? Nah kalau ini aku bakal beneran nih, pebilang nih. Oke, lanjut sama mana tadi? Iya, tapi kata sendiri sempat nggak sih kepikiran di saat ingin memposting foto berdua dengan RB sendiri yang nantinya siap dihujat dengan fans militannya? Waktu saya ngupload foto itu, saya sama sekali tidak kepikiran sih ya. Sama sekali nggak kepikiran bakal dihujat. Karena namanya bercandaan kan, gitu ya. Kan saya di sini juga sebagai hostnya Prestige Production, lalu saya juga syuting untuk Pak Rudi, lalu saya juga selebgram. Jadi menurut saya ya bercanda-bercandaan lah. Toh postingan saya di Instagram yang sama artis bukan sama Kak Rizky Bilar juga doang kok, gitu kan. Tapi setelah kejadian ini stres nggak sih Kak menghadapi hujatan yang dari luar itu? Untuk saya pribadi stresnya karena fans fanatiknya Leslar ini banyak mereport akun-akun saya, sehingga beberapa reels, beberapa foto itu kurang lebih ada 5, 6 atau 7, 8 foto yang di take down dari Instagram. Dan itu saya yakin gara-gara di report oleh fans fanatiknya Leslar ya. Sedih sih, sedih lah. Namanya kita udah foto bagus-bagus, kita udah edit capek-capek, like-nya, komennya juga sudah banyak. Apalagi saya kan yang masih baru nih di kategori entertainment gitu kan. Sempet sedih tapi nggak apa-apa. Tapi setelah kejadian ini gimana nih Mbak? Jadi lebih hati-hati nggak sih memposting Foto bareng artis. Setelah kejadian ini, saya sih orangnya gimana ya? Apa adanya sih. Saya post apa yang saya pengen post. Mau entah apa itu komentar orang ya, biarkanlah nanti orang yang berkomentar seperti itu. Oke, balik lagi ke Kak Lesti ya, tadi ya. Waktu itu terakhir saya ketemu Kak Lesti itu di Prestige, ada di sini. Mungkin waktu itu Kak Lesti sedang mengandung di usia 8 atau 7 bulan. Itu perutnya lagi gede-gedenya, dan waktu itu saya berdiri, ini posisinya saya berdiri. Lalu Kak Lesti samperin saya, "Kakak, duduk aja, ngapain berdiri?" Saya bilang, "Nggak apa-apa Kak, kakak duduk, saya oke, udah biasa berdiri di setelah Pak Rudi." Dengan candaan saya ya. Lalu Kak Lesti, dia bener-bener tarikin bangku, suruh saya duduk di situ. Dari situ saya lihat itu suatu pribadi yang bener-bener tulus dari Kak Lesti gitu loh. Makanya dengan mendengar berita KDRT ini, saya sempat wah nggak percaya. Saya pikir awalnya gimmick. Saya pikir awalnya itu gimmick. Dengan Kak Lesti yang di posisi ketenarannya sekarang ya, dia masih bisa humble seperti itu, bisa care seperti itu, seperti menanyakan, "Oh Tata udah makan belum? Makan yuk, duduk yuk." Dan waktu saya datang ke rumahnya pun waktu itu sama Pak Rudi, dia masih nawarin makan, masih, "Tak udah makan belum? Duduk, duduk Kak," kayak gitu. Itu suatu kerendahan hati yang menurut saya di level artis yang sudah setinggi itu udah sangat-sangat rendah hati dan baik sekali. Sangat disayangkan adanya kejadian ini. Tapi dengan kejadian ini, mungkin kan kakak juga sempat deket gitu ya, dan dikabarkan juga
pelakor katanya. Ya, bukan saya iya selingkuhannya. maksudnya sudah ada nelpon atau gimana ngasih kabar nggak ke Dede atau RB? Ke Dede dan Oh, untuk kakak. penegasan mungkin gitu. Klarifikasi Heeh. biar nggak simpang siur. Belum ada sih, karena saya yakin Kak Lesti juga percaya kok, bukan saya selingkuhannya. Salah sasaran kali. Tapi keluarga kakak sendiri gimana kak melihat berita miring seperti ini gitu? Merugikan banget pastinya ya kak. Ya, dirugikan sedikit lah ya. Tanggapannya gimana kak dari mama, papa? Tanggapannya, ini kok bisa sih, mah kayak gitu loh. Terus kayak aku bilang, ya nggak tahu lah mah, berita miring, aku cuma gitu doang sih. Tapi sempat shock awal pertama kali tahu mama gitu kak. Sempat shock juga nggak sih tahu anaknya dicap sebagai pelakor? Sempet shock. Nggak terlalu sih, karena aku tipe orang yang mama tuh nggak terlalu buka sosmed banget gitu, dan nggak terlalu nonton TV banget. Kak, tapi kalau untuk mohon maaf kayak mobil gitu RB sendiri kesini dia beli cash atau mencicil, mohon maaf banget. Jujur untuk pembelian mobil, karena Kak Rizky Bilar ini customer VVIP-nya Pak Rudi, jadi tidak ada satupun SPK yang saya tanda tangani atau beli dari saya. Sempat waktu itu Kak Bilar coba Aventador S Roadster 2018 warna kuning. Itu memang saya yang bantu mengoperasionalkannya dan ngajarin Kak Bilar untuk pakai mobilnya, sempat dibawa pulang. Tapi setahu saya sih nggak dibeli. Setahu saya nggak dibeli karena unitnya udah balik lagi. Mungkin dipinjam untuk konten seperti itu. Dan untuk pembelian mobil lainnya mungkin sama Pak Rudi Salim langsung. Tapi untuk saya sendiri, saya tidak pernah menandatangani satu SPK pun pembelian mobil dari Kak Rizky Bilar. Tapi kalau untuk selain untuk mobil sendiri, tadi kan sempat bilang sudah kenal dengan 4-5 bulanan ya kak dengan sosok RB dan Lesti sendiri gitu. Selama pertemuan 4 kali pertemuan ya kurang lebih gitu ya kak. Apa aja sih kak yang dilakuin dalam pertemuan itu? Adakah bikin konten bareng atau seperti apa? Mungkin waktu itu di preskon, lalu sempat ke rumahnya untuk membahas Leslar Metaverse. Lalu Kak Bilar juga sering bolak-balik ke sini kan, mungkin ketemu sekelebatan kayak gitu. Pengaruh juga nggak sih kak dengan kasus KDRT ini penjualan atau income dari pembelian mobil ini jeblok atau seperti apa gitu? Dong. Nggak ngaruh dong. Toh usahanya Pak Rudi Salim itu kan banyak. Ada Prestige Motor Cars, lalu ada juga Rens Entertainment, ada juga S-Pro, ada Prestige Production, dan lain-lain, restoran-restoran. Jadi ya nggak ngaruh sih. Kalau untuk penjualan mobil nggak ngaruh. Nah tapi kalau bicara Leslar Entertain sendiri masih lanjutkah atau memang? Oke, kalau itu bukan ranah saya untuk berbicara. Nanti akan ada saatnya mungkin Pak Rudi akan mengadakan preskon resmi ofisialnya seperti apa, tapi itu bukan ranah saya karena saya hanya bekerja sebagai sales di sini. Mungkin bisa penegasan sedikit atau klarifikasi kembali kak supaya netizen stop untuk mencap diri kakak sebagai pelakor. Intinya bukan saya, salah sasaran. Kalau pesan-pesan terakhir buat Netizen? Kak Lesti dan Bilar boleh? Iya. Kak Lesti orang baik. Saya percaya Kak Lesti akan dipertemukan dengan orang baik juga. Kak Lesti yang tabah, semoga kuat menghadapi semua ini. Saya yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Kalau masih bisa dimaafkan, maafkanlah. Tapi kalau memang tidak bisa, ya biarlah kasus hukum yang berjalan. Tapi tak berharap kasus ini cepat selesai dan tidak sampai ke jalur hukum kalau bisa damai. Karena kalian itu benar-benar sweet couple di Indonesia yang benar-benar pas mendengar kasus KDRT ini hancur hati kita mendengarnya gitu ya.